warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami tentang kerangka kerangan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alia Rohali yang akan menjelaskan pengertian kerangka kerangan. Perkenalkan, nama saya Nabila Sarina yang akan menjelaskan manfaat dari kerangka kerangan. Baik, perkenalkan, nama saya Fitri yang akan menjelaskan tentang susunan kerangka kerangan. Perkenalkan, nama saya Rizka Sari yang akan menjelaskan tentang macam-macam kerangan. No platform, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow. Kerangka kerangan adalah rencana teratur mengenai pembagian dan penyusunan gagasan dalam sebuah tulisan. Fungsi utama kerangka kerangan adalah untuk menghubungkan antara satu gagasan dengan gagasan yang lainnya, sehingga penulis dapat mengembangkan ide-ide dengan sistematis dan jelas. Kerangka kerangan ini membantu penulis dalam menyusun tulisan yang lebih teratur, menghindari pengulangan, dan memberikan kemudahan dalam mengembangkan topik. Manfaat kerangka kerangan. Yang pertama, mempermudah elaborasi antar paragraf. Hal yang paling penting dari suatu kerangan adalah elaborasi. Elaborasi merupakan teknik untuk mengembangkan intisari dari suatu kerangan, agar tulisan tersebut bisa dipahami dan memiliki struktur kata yang terkait antar kalimat dalam paragraf. Manfaat kerangka kerangan yang pertama adalah tentu saja membantu mempermudah teknik elaborasi ini. Tanpa adanya kerangka kerangan, maka elaborasi antar kalimat akan sangat sulit untuk dilakukan. Tulisan akan sangat mungkin terjadi kerangan yang kabur dan tidak jelas. Yang kedua, mempermudah menentukan topik paragraf. Topik kerangan tidak hanya harus kita tentukan sebelum judul dibuat, namun kita juga harus pikirkan setiap paragraf. Adanya topik paragraf, maka pengembangan tulisan pada suatu paragraf akan menjadi lebih mudah. Disinilah fungsi kerangka kerangan sangat berperan. Kerangka kerangan akan membantu penulis untuk menentukan topik apa saja yang akan dikembangkan setiap paragrafnya, sehingga menjadi lebih mudah dalam melakukan pengembangan penulisan dalam suatu paragraf. Yang ketiga, agar cerita tidak kabur dari inti cerita. Terkadang, suatu penulisan kerangan yang kabur dan tidak jelas temanya akan menjadi suatu bentuk kerangan yang buruk dan juga tidak akan dibaca oleh orang lain. Karena itu, manfaat kerangka kerangan lainnya adalah membantu mengarahkan penulisan suatu kerangan agar nantinya tidak menjadi kabur dan ngawur dalam pembuatannya. Selain itu, hal ini juga dapat mencegah munculnya pengembangan kerangan yang menjauh dari topik utama dari suatu kerangan yang akan dibuat. Yang keempat, membuat penyusunan kerangka menjadi lebih baik. Sebuah impian dari suatu penulisan untuk dapat menghasilkan suatu kerangan atau karya tulis yang sempurna dan juga baik untuk dibaca oleh orang lain. Karena itu, kerangka kerangan sangat berperan untuk membantu penulis menyusun kata-kata sesuai dengan topiknya yang sesuai dan sudah ditentukan dalam kerangan. Hal ini nantinya bisa menghasilkan suatu kerangan dan juga suatu karya tulis yang sempurna, serta enak untuk dibaca oleh banyak orang. Yang kelima, menghindari tumpang tindih tema. Terkadang antara tema satu dengan tema yang lain dalam paragraf yang berbeda akan menjadi tumpang tindih. Hal ini tentu saja nantinya akan membingungkan pembaca. Hal ini terjadi karena penulis tidak memperhatikan topik dan juga tema dari setiap paragraf dalam kerangka kerangan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih tema. Pada akhirnya, manfaat kerangka kerangan dapat menghindari terjadinya hal itu. Karena apabila setiap tema dalam suatu kerangan mengalami tumpang tindih, pastinya hal ini akan sangat mengganggu dan menurunkan nilai dari kerangan yang sudah dibuat dengan susah payah. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu mempermudah penulisan kerangka. Pada intinya, kerangka kerangan paling penting agar penulis bisa menyusun suatu kerangan dan juga karya tulis dengan baik dan juga sempurna.
Susunan kerangka karangan, menentukan tema dan judul, mengumpulkan bahan, membuat kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan. 1. Menentukan tema dan judul. Pertama-tama, penulis wajib menentukan tema persoalan yang akan dibahas. Tema dapat ditentukan sendiri oleh penulis. Tema dapat dilihat dengan cara membaca buku atau melakukan riset terlebih dahulu. Tema juga harus dipilih sesuai dengan keahlian. Jika memilih tema yang tidak sesuai dengan keahlian, maka hasil tulisan menjadi tidak valid karena minimnya pengetahuan di bidang tersebut. Setelah memilih tema, penulis dapat membuat judul. Judul harus relevan dengan tema. Selain itu, judul harus dibuat dengan singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Judul yang tidak produktif. Mengumpulkan bahan. Sebelum membuat karya tulis, bahan harus dikumpulkan terlebih dahulu. Caranya adalah mencari data referensi yang terkait. Membuat kerangka karangan. Kerangka karangan dapat dibuat dengan menguraikan topik yang dibahas. Topik diurutkan dari pembahasan umum ke khusus. Mengembangkan kerangka karangan. Setelah itu, kembangkan kerangka karangan. Caranya salah mencatat gagasan, mengatur urutan dari gagasan, memeriksa bab dari subbab, serta membuat dengan lengkap dan rinci. Membuat kerangka karangan. Kerangka karangan dapat dibuat dengan menguraikan topik yang dibahas. Topik diurutkan dari pembahasan umum ke khusus. Mengembangkan kerangka karangan. Setelah itu, kembangkan kerangka karangan. Caranya salah mencatat gagasan, mengatur urutan dari gagasan, memeriksa bab dari subbab, serta membuat dengan lengkap dan rinci. Kerangka karangan formal. Tipe ini biasanya digunakan untuk topik kompleks. Kerangka ini memiliki 3 tingkat atau lebih di mana gagasan utama dipecah. Kerangka karangan formal. Tipe ini biasanya digunakan untuk topik yang kompleks. Kerangka ini memiliki 3 tingkat atau lebih di mana gagasan utama dipecah menjadi satu gagasan yang lebih rinci. Setiap sub gagasan dapat dirinci lebih lanjut untuk memberikan detail yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas. Kerangka karangan formal. Tipe ini biasanya digunakan untuk topik yang kompleks. Kerangka ini memiliki 3 tingkat atau lebih di mana gagasan utama yang dipecah menjadi subgagasan yang lebih rinci. Setiap subgagasan dapat dirinci lebih lanjut untuk memberikan detail yang lebih mendalam. Tipe kerangka karangan non-formal. Tipe ini lebih sederhana dan biasanya hanya terdiri dari 2 tingkat. Kerangka ini digunakan untuk topik yang tidak terlalu kompleks atau ketika penulis akan segera menggarap tulisan tersebut. Kerangka kalimat. Dalam tipe ini, setiap poin dalam kerangka dituliskan dan dalam bentuk kalimat lengkap. Ini membantu penulis merumuskan ide dengan lebih jelas dan rinci. Kerangka topik. Tipe ini hanya mencantumkan kata kunci atau frasa untuk setiap poin utama tanpa menjelaskan secara rinci. Ini berguna untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang dibahas dalam tulisan. Gabungan kerangka kalimat dengan kerangka topik. Tipe ini mengombinasikan kedua pendekatan di atas di mana beberapa poin ditulis dalam bentuk kalimat lengkap, sementara yang lain hanya dicantumkan sebagai kata kunci.